Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita boleh alami Tuhan dalam hadirat-Nya saat ini. Bapa, kekudusan-Mu turun atas semua kami umat-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Sekali lagi katakan lagu ini dari awal. Saat ini, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Dalam pelukanmu, oh, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasa kekudusan-Mu Bapa, penuhi
Terima kasih ya Bapa. Kami menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Oh amin. Yeah. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Yes Tuhan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Biar iman daripada setiap kita bangkit pada saat ini. Lebih lagi Tuhan, kami menyembah-Mu. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Yesus Tuhan, Kaulah kekuatan kami. Oh, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, yes, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Oh, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwa, segenap jiwaku memuji-Mu. Oh, sungguh besar Kau Yesusku. Oh, segenap hatiku menyembah.
besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di. Mari sembah Tuhan saudara, angkat tanganmu. Hinaya lama sikiara lama sendo. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan, kesembuhan terjadi di kelepasan, kelepasan terjadi di sini. Oh, haleluya, Yesus. Ya Tuhan, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, kelepasan terjadi, bahkan keselamatan terjadi. Nyatakan pribadimu, biar nyata Tuhan melalui firman-Mu atas umat-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom saudara, kembali kita berjumpa dalam mesbah doa kita malam ini. Biarlah setiap kali kita dalam mesbah, kita menikmati Tuhan, kita merasakan Tuhan. Dan kita juga mengalami pertolongan Tuhan. Dan itu salah satu yang menjadi kerinduan saya kenapa pelayanan mesbah doa ini terus kita jalankan. Saya pengen supaya saudara juga bertumbuh dan saudara juga beroleh pertumbuhan rohani, ya. Sekarang kita ingin bersama-sama, semua orang dunia pengen sukses, gitu. Semua orang pengen berhasil, oke? Kalau orang Israel, mereka masuk tanah perjanjian yang berlimpah dengan susu dan madu. Nah, sekarang perhatikan. Berarti di dalam firman Tuhan, apakah orang Kristen atau anak Tuhan boleh, Pak, berhasil atau sukses? Siapa bilang nggak boleh? Boleh dong. Saudara,
Mari kita melihat dalam Yosua pasal pertama ayat yang ke-7, 8, dan 9. Yosua 1 mulai ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ya. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Wow, stop dulu Bu. Berhati garis bawahi kalimat ini. Kuatkan teguhkan hatimu, bertindak hati-hati sesuai dengan hukum. Hukum ya. Yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan kamu menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Dan kamu supaya engkau beruntung kemanapun kamu pergi. Wow, keren banget. Berarti ada garansi Tuhan bahwa anak-anaknya itu bisa sukses. Kamu bisa berhasil. Kamu bisa beruntung kemanapun, dimanapun kamu berada, kemanapun kamu pergi. Terus ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sekarang perhatikan, diulangi lagi, berarti kedua kali ya. Tadi yang dipakai istilahnya adalah supaya kamu mentaati hukum yang disampaikan oleh Musa, yaitu firman Tuhan sama. Jangan lupa kamu memperkatakan kitab Taurat ini atau hukum-hukum Tuhan. Tetapi renungkan itu siang dan malam. Bertindaklah hati-hati, kembali lagi sesuai dengan hukum atau sesuai dengan segala yang tertulis di dalam hukum-hukum Musa. Ya sama. Sebab, perhatikan, kalau kamu mentaati hukum dan bertindak sesuai hukum, merenungkan hukum dan bertindak sesuai dengan hukum, maka kamu akan sukses atau berhasil dan kamu akan beruntung. Saudara, Tuhan itu pengen supaya umatnya itu mentaati hukum-hukumnya, mentaati firman-Nya, mentaati kebenaran firman, janji-janji Tuhan. Dia ingin supaya umatnya berjalan dalam tuntunan firman-Nya. Sebab firman Tuhan itu adalah terang bagi jalan kita. Firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita. Sehingga janjinya akhirnya perjalananmu akan berhasil dan kamu akan apa saudara? Beruntung. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, ya, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah, Yosua sendiri menikmati keberhasilan dan keberuntungan atau sukses hidupnya karena dia mentaati hukum. Sekarang saya mau definisikan terlebih dahulu sukses menurut Tuhan. Kalau sukses menurut dunia, maka hitungannya begini. Berapa banyak deposito, gitu itu sukses. Berapa banyak rumah,
berapa banyak mobil, seberapa bagus mobil. Itu sukses menurut dunia. Tapi kalau sukses menurut Tuhan, itu adalah orang yang tahu akan purpose atau tujuan hidupnya. Lalu dia sedang menggenapi panggilan itu atau menggenapi tujuan itu. Dan kalau saudara sedang berjalan dan menggenapi rencana Tuhan dalam hidup saudara, saudara akan mengalami 3 hal ini. Yaitu apa? Saudara akan mengalami pemeliharaan secara ilahi, secara supranatural, perlindungan secara supranatural, dan penyediaan secara supranatural. Jadi berkat Tuhan akan mengalir mengikuti saudara karena Anda adalah orang sukses, karena Anda orang yang sedang berjalan dalam rencana Tuhan. So, kesuksesan tidak diukur dengan jumlah materi, tapi kesuksesan dilihat oleh Tuhan adalah apakah kamu mengerti tidak apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupmu. Kamu tahu nggak purpose kenapa kamu ada di muka bumi? Kalau sudah tahu, apakah kamu sedang berjalan menggenapi tujuan dan rencana Tuhan itu dalam hidupmu? Nah, saya berdoa supaya semua saudara belajar bahwa sukses yang saya maksud adalah ini, oke? Nah, Tuhan berjanji kalau kamu mentaati hukum, kamu akan berhasil dan kamu akan beruntung. Berhasil dalam mengejar destiny, berhasil dalam mengejar rencana Tuhan, berhasil dalam menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Dan Pak, apakah anak Tuhan nggak boleh diberkati? Berkat itu adalah byproduct atau hasil dari ketaatanmu mentaati hukum-hukum Tuhan. Nah, sekarang ya. Sekarang kita mau belajar kenapa sedemikian penting kita mentaati hukum-hukum Tuhan. Mungkin ada orang berkata begini. Nih, kebenaran ini saya harap bisa menolong saudara supaya saudara ketika saudara melanggar firman, Anda itu mikir 1000 kali. Nomor 1 ya, kenapa orang berhasil itu 2 kali tadi diulangi oleh Tuhan kepada Yosua. Kamu harus hati-hati melakukan hukum-hukum Tuhan. Kalau ayat yang ke-9 tadi 8, kamu mentaati perintah-perintah Tuhan. Diulangi lagi ayat 9, begitu juga kamu akan berhasil dan kamu akan beruntung. Kenapa mentaati hukum sedemikian krusial? Saudara, kalau orang-orang hyper grace, dia tidak senang dengan kata mentaati hukum. Nggak senang dia. Dia tidak senang semuanya kalau hyper grace. Kasih karunia, grace, itu selalu berjalan dalam kebenaran, truth. Grace and truth. Ada di dalam siapa? Firman, di dalam Tuhan Yesus. Ada grace, ada truth, ada kebenaran. Kalau kamu mentaati hukum, ada grace, ada kasih karunia. Ada yang tidak pernah kamu pikirkan, tapi Tuhan lakukan dalam hidup saudara. Sekarang ada kebenaran-kebenaran yang penting. Kenapa saya perlu mentaati hukum? Nomor 1 ya, kebenaran yang pertama. Hukum itu tidak mungkin dipatahkan. Atau hukum itu tidak mungkin digagalkan. Semua perintah yang datang dari sorga, ini bedanya kalau hukum di muka bumi, itu yang membuat manusia. Tapi kalau hukum sorgawi, itu yang membuat sang raja. Dia yang punya kerajaan, dia yang bertitah, dia yang membuat sabda, dia yang membuat hukum. Hukum tidak bisa digagalkan. Atau hukum itu tidak bisa dipatahkan atau digagalkan. Jadi sekali dia berfirman, dia tidak bisa digagalkan. Why? Sekarang Ibu Flora membaca Yesaya pasal 55 ayat yang ke-9 dan 10. Yesaya pasal yang ke-55
atau ayat 10. 10. Ayat 10, Bu. Ya. Iya. Mulai ayat yang ke-10. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melakukan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saudara perhatikan ya, perhatikan ini ayat 10 dan ayat 11. Firman Tuhan itu atau hukum-hukumnya Tuhan itu, kalau udah keluar dari mulut Tuhan, itu dia akan melaksanakan, dia akan jalan sesuai dengan apa yang dikehendaki, perhatikan, dan akan berhasil dalam apa yang kata Tuhan, kuperintahkan, atau yang diperintahkan Tuhan. Contoh ya, Tuhan udah keluar firman ini. Kalau kamu, contoh nih, Mazmur pasal pertama. Contoh ya, Mazmur pasal pertama. Contoh. Ayat 1 sampai 3. Mazmur pertama, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Begini kira-kira. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Lihat ya. Ini hukum. Kalau kamu berjalan menurut nasihat orang fasik, kamu dijamin gagal. Nah, gitu. Tapi kalau kamu tidak berjalan menurut orang fasik dan tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, kalau ini kamu mau patahkan, kamu percaya atau tidak percaya, firman ini tetap jalan. Nggak bisa digagalkan. Sebab firman kadang keluar. Terus ayat kedua. Tapi yang kesukaannya ialah merenungkan Taurat Tuhan. Taurat Tuhan itu menjadi kesukaan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kalau Anda tidak mau merenungkan firman Tuhan, tidak mau membaca firman Tuhan, tidak mau hidup di dalam firman, ini firman tetap jalan. Ingat ya, hukum tidak bisa dipatahkan dan hukum tidak bisa digagalkan oleh saudara. Sebab hukum ini yang bikin Tuhan. Jadi ingat, nomor 1, kamu bisa, kamu bohong bisa, kamu ikut jalan orang berdosa boleh, tapi kamu tidak akan menikmati janji ini. Kok Anda nggak bisa patahkan ini. Tetapi kalau kamu pengen mengalami, hukum itu tidak bisa dipatahkan, nggak bisa digagalkan. Tapi yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ayat berikutnya, dia akan seperti pohon yang di tepi di aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya, dan apa saja, perhatikan, apa, coba chat, apa saja, chat, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Misalnya, saudara berkata, saya pengen berhasil, tapi kamu tidak mau merenungkan firman Tuhan. Kamu tidak mau tidak berdiri di kumpulan orang, tidak berdiri dalam kumpulan pencemooh, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tuhan, kalau itu kamu langgar, firman tetap jalan. Tetap terjadi. Orang yang mentaati firman, Tuhan membuat dia berhasil. Jelas ya? Itu poin nomor 1. Itu sebabnya firman itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang, dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Tak akan ku takut asal Kau di dekatku,
besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekarang yang kedua, Pak, kekuatan hukum sedemikian besar ya, dahsyat ya. Sekarang yang kedua, hukum tidak bisa dilanggar. Kalau tadi tidak bisa digagalkan, tidak bisa dipatahkan. Yang kedua, hukum tidak bisa dilanggar. Ya. Kalau dilanggar akan menanggung konsekuensinya. Saya berikan contoh hukum-hukum universal. Contoh ya, ada hukum-hukum tadi saya kasih analogi supaya saudara ngerti hukum di dunia juga. Nggak boleh kamu langgar. Contoh, ada hukum namanya hukum gravitasi. Hukum gravitasi ini, dia menceritakan bahwa kalau orang di bumi ini, itu dia kenapa nggak terbang? Karena dia punya ditarik oleh gaya tarik bumi yang disebut dengan gravitasi. Nilainya 9,8 meter persegi per apa gitulah kira-kira. Daya tariknya. Nah, itu sebabnya 13,8 kali 10 pangkat berapa tuh gitu. itu Bu Flora itu yang hafal tuh. Pokoknya ada daya tarik bumi. Bu Flora fisikanya 9 dulu ya, Bu ya. Ada daya tarik bumi. Terus kemudian saudara bilang gini, itu bisa-bisanya orang. Aku nggak percaya. Dan dia mau melanggar. Saudara, dia lantai 20. Saya tidak percaya. Saya melanggar hukum gravitasi. Saudara perhatikan. Kalau kamu melanggarnya, kamu akan terima akibatnya. Orang yang lantai 20. Banyak juga yang mencoba. Betul nggak, saudara? Ada yang lantai 9, ada yang lantai 17, ada yang lantai 20. Nggak percaya saya. Turun, jebret. Ya pasti mati. Kenapa, saudara? Dia nggak bisa terbang. Karena dia melawan hukum kematian. Demikian pula, itu analogi ya. Demikian pula ketika Anda melanggar hukum Tuhan, konsekuensinya kematian, kegagalan, kesakitan, kekecewaan, penderitaan. Itu sebabnya hukum tidak boleh kamu langgar. Itu sebabnya, saudara, ketika saya ada di dalam kesukaran, dalam kesulitan, dalam pencobaan, dalam ujian, saya tidak mau keluar dari perintah Tuhan. Sekalipun itu berat, sekalipun itu buat saya itu impossible, sulit sekali secara akal budi, tapi saya nggak mau. Gimana caranya? Tiba-tiba keluar lagu ini di tengah masa sukar. Ku dekatkan hatiku padamu, ku condongkan pikiranku padamu, selaraskan kehendakku mengikutimu, ku relakan kau membentukku. Ku dekatkan hatiku padamu. Ini caranya. Ku condongkan pikiranku padamu, selaraskan kehendakku mengikutimu, ku relakan kau membentukku, sebab ku mengerti kehendakmu yang terbaik bagiku. Jalan di depan tak seorang pun yang tahu, hanya Yesus yang menjamin hidupku. Coba perhatikan.
kalaupun nggak sesuai dengan hatiku, ku selaraskan hatiku dengan firman. Kalau kau nggak, sulit sekali mentaatinya, ku paksakan. Itu lagu aslinya itu. Ku paksakan. Ku paksa untuk apa? Untuk mentaati hukum. Sebab ada refnya. Bridge-nya bilang ini. Sebab jalanmu sungguh tak terselami, ku mengikuti rencanamu. Namun satu yang aku tahu Tuhan, masa depan indah bersamamu. Kadang-kadang ya, kita nggak ngerti, tapi saya selaraskan lagu ini berkata, hidupku, sebab tidak ada seorang pun yang tahu akan hari depan. Hanya Yesus yang tahu. So that's why percayalah kepada hukum. Oke, hukum-hukumnya Tuhan. Nomor satu tadi, hukum tidak bisa dipatahkan, tidak bisa digagalkan. Tapi yang kedua, hukum itu tidak bisa, apa saudara? Dilanggar. Kalau Anda melanggar, Anda akan menerima konsekuensinya. Sekarang yang ketiga, ini kalau orang hyper grace nggak seneng dengar khotbah ini. Tetapi kalau kau langgar, kau paksakan, kasih karunia-Nya nggak datang. Nanti lain kali saya akan bicara tentang grace, kasih karunia yang berbeda dari hyper grace berbicara. Yang ketiga, hukum itu akan menghancurkan orang yang melanggarnya. Jadi nggak bisa dilanggar, oke. Tapi yang ketiga, hukum itu akan menghancurkan. Jadi kalau saudara pengen memenuhi panggilan Tuhan atau menyelesaikan rencana Tuhan, saudara tidak bisa pakai hukum dunia, karena saudara akan mengerjakan rencana Tuhan. Jadi saudara harus mentaati Tuhan. Sebab kalau kamu melanggarnya, Tuhan bilang, ini hukum yang ketiga. Kalau kamu melanggarnya, ini yang ketiga tentang hukum. Hukum itu akan menghancurkan orang yang melanggarnya. Itu sebabnya banyak orang yang gagal. Hari ini kan kita mau belajar hidup yang sukses. Gagal, banyak orang yang mengalami penderitaan, orang banyak mengalami kekecewaan, kepahitan. Karena memang hukum itu akan menghancurkan semua orang yang melanggarnya. So that's why, kenapa saya ajari saudara membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Dan setiap pagi, setiap kali aku dapat rema, dan saya punya kesempatan untuk membuat desain Canva, saya pasti tulis dan saya share. Pagi ini saya share 2. Ada firman Tuhan. Karena kenapakah ada orang yang sulit mengenal jalan Tuhan? Saya bagikan itu. Karena mereka tidak belajar untuk mentaati Tuhan. Coba belajar mentaati Tuhan. Hukum jangan dilanggar. Maka saudara mudah mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Yang keempat, pembuat hukum, yakni Tuhan atau pembuat hukum, tidak ikut menghukum ciptaannya, tetapi hukum itu sendiri yang menghakiminya. Dengarkan, Tuhan kadang-kadang ada orang cilaka, oh Tuhan menghukum saya. Misalnya, tadi jatuh dari lantai 20 dan mati. Wah, Tuhan menghukum. No, bukan Tuhan menghukum, tapi hukum itu sendiri yang melakukannya. Jadi pembuat hukum yakni Tuhan tidak ikut menghukum ciptaannya, tetapi menghukum. Tuhan tidak ikut menghukum ciptaannya, tetapi hukumnya yang menghakiminya. Jadi waktu saudara melanggar hukum Tuhan,
Bukan Tuhan menghukum saudara, tapi firman itu yang menghakimi saudara. Karena firman punya tujuan. Itu sebabnya saya memilih, kalau saya memilih untuk mentaati Tuhan, apapun yang disuruh, sekalipun nggak masuk akal, saya berjalan aja. Karena yang punya hukum Tuhan. Perintah itu dari Tuhan. Dan kalau saya tidak mentaati hukumnya Tuhan, saya akan melihat kegagalan. Jadi kegagalan bukan karena Tuhan menghukum saya, tapi perintahnya tadi atau hukumnya itu yang menghakimi saya. Karena saya melanggar. Tapi kalau saudara mentaati, hukumnya akan memberkati saudara. Karena dia jadi hakim. Dia jadi hakim. Hukum itu bisa jadi hakim untuk mengeluarkan firman sesuai dengan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara, kadang-kadang sekalipun Tuhan memberikan firman, misalnya contoh, waktu Tuhan berkata di Bethlehem, kamu tolonglah orang-orang miskin, supaya mereka nggak keluar dari gereja, nggak keluar dari kotanya, karena mereka untuk mendapatkan makanan mereka. Saya bisa sih mengabaikan hukum itu. Saya bisa mengabaikan perintah itu. Tetapi saya tahu konsekuensinya. Hukum kalau saya mentaati, hukum itu akan jadi hakim. Hukum atau firman itu atau janji itu yang sebenarnya akan mengerjakan pada hanya orang taat. Tetapi kalau kita keluar, itu jadi hakim bagi kita. Contoh, Tuhan berkata, dia berikan perintahnya kepada Yunus. Pergilah kamu ke Niniwe, beritakanlah firman. Dia nggak mau pergi ke Tarsis. Perintah tadi, hukum yang keluar dari mulutnya Tuhan itu menghakimi, sehingga dia masuk dan ditelan. Jadi kesusahan, kesulitan, itu sometimes bukan berarti Tuhan menghukum. Firman-Nya itu, hukumnya itu yang mengadili. Yang mentaati, diberkati. Yang keluar, saudara akan dihakimi. Saya harap Anda jelas. Itu sebabnya saya senang mentaati Tuhan. Waktu disuruh itu, saya create apa yang saya ngerti. Saya panggil orang yang miskin itu. Kamu bisa apa? Bikin pertanian organik. Kamu bisa apa? Saya bisa pertanian hidroponik. Mereka bikin. Lalu hasilnya dimakan oleh jemaat. Dan jemaat saya suruh beli, uangnya dipakai nolong mereka, kasih uangnya ke mereka. Saudara, awalnya semua dikerjakan hanya untuk mentaati Tuhan. Walaupun sedikit, asal taat itu udah aman. Terserah nanti Tuhan yang bikin gede. Tuhan yang bikin gede, bukan lagi saya, karena Dia yang punya firman. Lalu kemudian datanglah pandemi. Saya nggak tahu. Semua orang pusing, semua orang stres masa pandemi. Tapi Tuhan berfirman lagi. Kamu pergi ke kebun. Perbesar, beri makan kota. Ada janji lagi. Ada firman, ada lagi yang menggait kita. Itu sebabnya kita besarkan. Saya suka ditanya sama anak-anak. Pak, di tengah pandemi ini, semua gereja itu pada squeeze, semua pada hemat. Justru Bapak malah panggil 5 kontraktor untuk mengerjakan house of bread. Jadi, ya apa sih? Saya lebih mentaati hukum itu. Dan saudara tahu, kalau aku nggak mentaati, maka ada 2 resiko. Hukum itu akan menghakimi. Karena kamu tidak mentaati Tuhan, maka kamu tidak melihat mujizat Tuhan. Gitu kira-kira. Pada waktu saya jalan, kita perbesar, buktinya di tengah pandemi, Tuhan tetap memelihara, Tuhan tetap menjaga, Tuhan tetap memelihara dan menjaganya. Dengan kata lain, berarti Tuhan mau supaya saudara dan saya mentaati firman-Nya. Sebab kalau itu kita taati, kita akan kagum. Sekarang saudara, banyak gereja datang, padahal tadinya kita cuman berniat nolongin aja orang miskin. Sekarang gereja datang,
petinggi-petinggi gereja datang, bahkan dari kementerian datang, wali kota datang, bupati datang. Kan ada apa sih sebenarnya? Saya juga nggak tahu. Kalau saudara tanya, dan mereka orang-orang lulusan SD, SMP yang unskilled, nggak dilatih, nggak berpendidikan, ternyata bisa dilatih mereka dan bisa bekerja, dan kita bisa beri makan ratusan orang. Orang-orang susah, orang-orang miskin. Nah, sekarang perhatikan, lihat saya ke depan. Jadi kalau kita mentaati Tuhan, hukum itu akan menjadi hakimnya. Tapi kalau kita melanggar, ya dia jadi hakimnya juga sama. Oleh karena itu saya seringkali saya katakan, harga ketidaktaatan lebih besar daripada harga ketaatan. Nanti saudara lihat, tanggal 16 November, saya juga kaget ada konvensi nasional untuk membicarakan bagaimana membuat kita mengalami ketahanan pangan, khususnya di daerah-daerah yang miskin di Jakarta. Tetapi saudara, hari yang kedua, hari pertama ada seminar, hari kedua mereka, saudara tahu, saya kaget, mereka minta supaya mereka semua seminarnya pindah ke HOB untuk melihat bukan cuma konsep, tapi melihat contoh bagaimana gereja bisa ikut ambil bagian dalam mengentaskan kemiskinan dan juga menaikkan ekonomi masyarakat dan juga dalam ketahanan pangan. Kita dulunya nggak ngerti, tapi Tuhan punya rencana yang luar biasa, bukan? Terakhir. Kenapa hukum itu penting? Yang terakhir, hukum akan menarik dan akan mengaktifkan keuntungan dan penghakiman. Hukum akan yang keenam, hukum akan menarik dan mengaktifkan keuntungan, tapi juga penghakiman. Kalau kita mentaatinya, maka kita akan berhasil. Kalau kita melanggarnya, kita akan dihakimi dan membuat kita tidak berhasil. Nah, sekarang ada beberapa hal yang saya ingin bagikan, Pak Saudara. Kenapa sih Pak kegunaan atau apa sih kegunaan daripada sebuah hukum? Kegunaan daripada hukum yang pertama, hukum itu dibuat atau manual dibuat untuk melindungi semua kita, melindungi umat ciptaannya. Kalau saudara membuat manual, membuat produk, maka SOP itu, manual itu melindungi produk tersebut. Itu sebabnya kalau saudara membaca firman, saudara kenapa sih? Mungkin saudara berkata, kenapa sih gembala itu kok nyuruh kita baca firman? Karena itu manual. Yang kedua, kegunaan dari hukum. Produk itu atau menjadi awet dan tahan lama. Kalau saudara ikuti SOP, ada manualnya, produk itu akan awet. Saudara punya kijang, kalau Anda ikuti cara merawatnya akan awet. Anda langgar, kijang itu rusak. Demikian dengan hidup saudara juga sama. Kalau saudara mentaati hukum, saudara akan awet dipakai Tuhan. Awet hidup saudara, usiamu panjang. Tapi kalau kamu langgar, makan semaumu, tidur semaumu, kalau langgar semua firman Tuhan, jangan heran kalau tidak tahan lama. Dan hukum itu memberi garansi yang ketiga, memberikan garansi bahwa akan berfungsi hukum itu kepada kita. Hukum itu yang keempat memberi keyakinan dan memberikan rasa aman dalam hidup kita. Kenapa? Karena saudara pada waktu menerima hukum, hukum itu membuat saudara berani. Dan itu yang membuat ada orang yang bertanya, kenapa sih Bapak berani? Karena membuat rasa aman, mentaati hukum Tuhan tuh aman, saya ada bersama dengan Tuhan. Saya berdoa supaya kebenaran saudara hari ini. Kenapa sih orang itu sukses? Sederhana, karena dia mentaati hukum. Kenapa sih orang itu berhasil? Karena dia memegang janji Tuhan. Percaya sebab hukum itu akan mengadili atau menghakimi orang yang melakukannya. Menyimpang, maka dia diadili. Mentaati, dia diberkati, berhasil, dan beruntung. Coba sekarang sebelum Ibu Flora berdoa, chat. Kamu pilih mana? Berhasil dan beruntung
atau saudara memilih keluar dari hukum, banyak kesakitan dan kegagalan. Chat ya, chat. Kita angkat pujian tadi, aku mau dekatkan hatiku. Nanti Bu Flora akan berdoa. Ku dekatkan hatiku padamu, ku condongkan pikiranku padamu, selaraskan kehendakku mengikutimu. Ku relakan kau membentukku, sebab ku mengerti kehendakmu yang terbaik bagiku. Itu menguntungkan kami. Jalan di depan Pantas seorang pun yang tahu, hanya Yesus yang menjamin hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus yang menjamin hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus yang menjamin hidupku. Mari kita satu hati, kita berdoa buat pokok-pokok doa yang dinaikkan hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat malam ini, kami berterima kasih buat kebaikan dan kasih karunia-Mu sepanjang hari ini. Malam ini kami ada dalam mesbah doa bersama-sama, kami bawa setiap pokok-pokok doa yang dibawa oleh anak-anak-Mu kepadamu Tuhan. Kami mau berdoa buat keluarga Tuhan. Kami berdoa buat keluarga yang sedang mengalami membutuhkan pekerjaan Tuhan. Kami berdoa mereka yang membutuhkan ada terobosan dalam usaha pekerjaan Tuhan. Mereka yang merintis usaha baru Tuhan, Engkau bukakan jalan Tuhan. Seperti kami deklarasikan setiap minggu, customer lama dan customer baru Tuhan datangkan. Kami berdoa supaya Engkau, anak-anak-Mu yang mempunyai usaha sendiri atau bermitra Tuhan, Engkau menyatakan pertolongan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan kemana mereka berjalan bersama-sama dengan Engkau, Tuhan yang jadi andalan utama, dan Tuhan akan mendatangkan keberhasilan dan keberuntungan. Ketika kami mentaati hukum-hukum-Mu Tuhan, kami percaya keberhasilan dan keberuntungan Tuhan akan Kau berikan menyertai usaha yang dijalankan mereka Tuhan. Berikan kerajinan, berikan kesehatan Tuhan, ketekunan dalam mengerjakan setiap kepercayaan yang Kau berikan Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang bekerja di perkantoran, di usaha di mana mereka berada. Tuhan, kami mau berdoa Engkau memberkati tempat di mana mereka bekerja. Biar Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu oleh karena anak-anak-Mu yang menyatakan terang-Mu Tuhan. Ketika mereka bekerja sesuai dengan firman-Mu, ketika mereka menjadi pelaku firman, maka terang itu akan menyala, terang itu akan otomatis menyala dan menerangi setiap hal-hal yang tidak berkenan. Tuhan, kami berdoa berkati tempat di mana setiap mereka bekerja Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa malam ini, kami sepakat kami berdoa buat pesta demokrasi yang akan diadakan oleh bangsa dan negara kami Tuhan, di waktu yang akan datang Tuhan. Kami berdoa sungguh supaya Tuhan berikan keamanan, stabilitas politik, pertahanan dan keamanan Tuhan. Kami berdoa ketika kami memilih pada pemilu yang akan datang Tuhan, kami menggunakan hak kami sesuai dengan kebenaran yang Kau taruh dalam hati kami Tuhan. Kami berdoa biarlah bangsa ini boleh menjadi bangsa yang bersatu Tuhan. Bangsa ini menjadi bangsa yang kuat Tuhan, ketika demokrasi dijalankan dengan bebas terkendali Tuhan. Tangan-Mu menyertai dengan berlimpah-limpah. Kami berdoa buat setiap lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif yang ada di bangsa ini. Biarlah setiap bagian berfungsi dengan sungguh-sungguh Tuhan, tanpa ada pro dan kontra, tapi mereka melakukan sesuai dengan
keahlian, keterampilan, pengetahuan Tuhan, dengan sikap yang benar, dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami juga bawa Tuhan umat-Mu yang dalam keadaan sakit Tuhan. Kami berdoa Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit, kami berdoa mereka, Engkau Tuhan. menjamah dan menyembuhkan Tuhan. Kami berdoa biarlah mereka berjumpa dengan firman yang menghidupkan, firman yang menyembuhkan. Engkau Allah Jehovah Rafa yang menjamah setiap sakit penyakit mereka Tuhan. Oleh bilur-bilur Yesus mereka menjadi sembuh Tuhan. Amen. Oleh bilur-bilur Yesus sembuh. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau sertai anak-anak kami yang dalam masa-masa pendidikan sekolah umum Tuhan. Kau berkati dengan hikmat, kepandaian, kecerdasan yang berlipat kali ganda Tuhan. Tuhan, kami berdoa sungguh buat anak-anak muda-Mu Tuhan. Kami berdoa biar anak-anak muda mengalami pengalaman berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kami kita berdoa buat anak-anak remaja pemuda yang ada di rumah kita. Kita berdoa supaya setiap anggota keluarga kita, setiap kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, dan mereka menemukan identitas yang benar dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati anak-anak muda kami, jadikan mereka menjadi orang-orang muda yang kuat, yang tangguh, yang berpegang teguh pada kebenaran dan tidak mudah menyerah kepada keadaan Tuhan, yang rela menanggalkan semua kebiasaan buruk dan berlari-lari kepada panggilan dan tujuan ilahi yang Tuhan taruh dalam hidup mereka Tuhan. Kami mau berdoa, dipermuliakanlah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami persembahkan seluruh doa ini. Haleluya. Mari kekasih-kekasih Kristus, angkatlah dua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati pelayananmu. Berkat yang berasal dari Allah Bapa, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan Amin. Amin. Selamat malam, sampai jumpa di mesbah berikutnya. God bless you.